Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Selamat bertemu. Masih tetap dalam suasana di rumah saja. Tentu saja Anda masih dalam keadaan sehat dan sedang melakukan aktivitas atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup menyenangkan. Demikian harapan kami untuk Anda semua. Beberapa hari di minggu ini, masyarakat Guam dikagetkan dengan sebuah peristiwa jatuhnya bola api yang berekor di angkasa. Dan peristiwa tersebut cukup mengagetkan warga Guam di malam hari. Bagaimana peristiwa detailnya? Mari ikuti videonya. Selamat menyaksikan. Berita ini bersumber dari sebuah harian online suara.com yang menyebutkan bahwasanya warga Guam, yaitu sebuah pulau milik Amerika Serikat di Pasifik, pada hari Kamis malam tanggal 9 April 2020 menjadi heboh lantaran melihat bola api mirip asteroid di langit yang diduga sebagai serpihan satelit Nusantara 2 milik Indonesia yang jatuh pada saat akan mencapai orbit. Sebelum dikonfirmasi oleh pemerintah Guam, masyarakat yang melihat peristiwa tersebut menduga-duga bahwasanya ada asteroid yang jatuh dan akan menuju ke bumi, sehingga para penduduk tersebut kaget dan khawatir. Di dalam beberapa video dan foto yang beredar di media sosial, sejumlah penduduk Guam memperlihatkan bahwasanya bola api berekor mirip asteroid yang diduga sebagai serpihan satelit Nusantara 2 yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Sebelum kejadian itu telah diwartakan bahwasanya satelit Nusantara 2 yang dibangun oleh PT Pasifik Nusantara Satelit dan Indosat jatuh kembali ke bumi saat akan diantar ke orbit oleh roket Long March 3B milik Cina pada Kamis malam. Peluncuran roket dari pusat peluncuran satelit Xichang di Sichuan, Cina, roket Long March 3B mengalami masalah saat memasuki fase terakhir peluncuran, dan akibatnya satelit Nusantara 2 jatuh kembali ke atmosfer bumi. Dalam pernyataan resminya mengatakan bahwasanya bola api yang dilihat oleh warga lokal memang berkaitan dengan peluncuran satelit Nusantara 2 oleh roket Long March 3B. Peluncuran ke luar angkasa itu berlangsung sekitar pukul 9.40 malam, dan sesuai dengan waktu munculnya video-video objek terbakar di angkasa, tulis pemerintah Guam di website resminya. Lebih lanjut, pemerintah Guam menyebutkan bahwasanya puing-puing satelit Nusantara 2 tersebut tidak membahayakan manusia dan sisa-sisanya jatuh ke laut. Kegagalan roket Long March 3B mengantar satelit Nusantara 2 ke orbit adalah kegagalan kedua dari Cina dalam waktu sebulan. Soalnya pada tanggal 16 Maret 2020 lalu, roket Long March 7A milik Cina juga gagal meluncurkan sebuah satelit rahasia ke orbit. Kalau dikilas balik, maka sebenarnya kita akan ingat bahwasanya satelit Nusantara 2 bukan hanya satu-satunya satelit milik Indonesia yang gagal mengorbit. Jauh sebelum itu, satelit berikut ini adalah juga gagal
menunaikan tugasnya. Yang pertama yaitu satelit Palapa B2. Satelit ini diluncurkan pada 3 Februari 1984 dengan menumpangi wahana Challenger 4. Sayangnya satelit pemilik Perumtel ini tidak bisa mencapai titik orbit yang ditentukan, sehingga harus dijemput oleh STS-51A pada November 1984. Yang kedua yaitu satelit Palapa C1 di bawah bendera Satelindo. Satelit Palapa C1 meluncur pada 31 Januari 1996 dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat, untuk menempati slot orbit 113 derajat bujur timur dengan menumpangi wahana luncur Atlas. Sayangnya satelit ini gagal beroperasi sehingga harus diperbaiki dan berganti nama dengan HGS-3. Itulah beberapa informasi yang kami berharap bermanfaat untuk Anda semua. Dan sudah barang tentu masyarakat Guam di Pasifik menjadi lega karena yang diduga-duga mereka sebagai asteroid yang bakal jatuh ke bumi ternyata bukan asteroid, melainkan serpihan dari satelit Nusantara yang gagal mengorbit. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.